Selamat pagi, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Verna Lorencia, NIM 11180536. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan analisis keuangan EVA dan juga ROI PT Smartfren Telekom Tbk. Izinkan saya juga untuk menyebutkan satu persatu nama dari setiap pimpinan di PT Smartfren Telekom Tbk. Yang pertama, presiden direkturnya yang bernama Merka Fakci, direktur pertamanya Antoni Susilo, direktur keduanya Marco Paul Iwan Sumapau, direktur ketiganya Joko Tata Ibrahim, direktur independennya Surisi Subrahamanyam, dan direktur keuangannya Antoni Susilo. Selanjutnya, PT Smartfren Telekom Tbk merupakan salah satu perusahaan penyedia layanan telekomunikasi terdepan di Indonesia. Pada tahun 2015, Smartfren berinovasi dengan meluncurkan layanan 4G LTE Advice komersial pertama di Indonesia, dan di awal tahun 2016, Smartfren kembali mencetak sejarah sebagai perusahaan telekomunikasi pertama di Indonesia yang menyediakan layanan Voice over LTE (VoLTE) secara komersial. PT Smartfren Telekom Tbk perseroan atau Smartfren didirikan pada tanggal 2 Desember 2002 dengan nama PT Mobile 8 Telkom berdasarkan Akta Nomor 11 tanggal 2 Desember 2002 dari Imas Fatimah SH Notaris di Jakarta. Berikut selanjutnya data saham PT Smartfren Telekom Tbk selama tahun 2014 hingga 2018. Yang tertera di slide di sini adalah daftar saham tahun 2014 yang bisa dilihat. Selanjutnya, ini ada daftar saham tahun 2015 di PT Smartfren Telekom Tbk. Selanjutnya, di sini juga tertera daftar saham tahun 2016 di PT Smartfren Telekom Tbk. Selanjutnya, ini ada daftar saham tahun 2017 di PT Smartfren Telekom Tbk. Dan yang terakhir adalah daftar saham tahun 2018 di PT Smartfren Telekom Tbk. Selanjutnya, langkah perhitungan EVA. Untuk mendapatkan NOPAT dalam kurung Net Operating After Tax, rumusnya itu NOPAT sama dengan EBIT dikali 1 dikurang T. Yang kedua, untuk menghitung invested capital, itu rumusnya itu adalah KE dikali WE dikali 1 dikurang T tambah KD dikali WD. Dan yang terakhir, untuk menghitung WACC atau Weighted Average Cost of Capital, WACC sama dengan WD dikali KD dikali 1 dikurang T ditambah WE dikali KE. Selanjutnya, ini ada perhitungan EVA yang sudah saya cari dan sudah saya jelaskan rumusnya di slide sebelumnya mengenai cara menghitung NOPAT, WACC, dan Invested Capital, dan dapatlah EVA dari tahun 2014 hingga 2018 yang bisa dilihat di slide ini. Selanjutnya, ini ada grafik EVA PT Smartfren Telekom Tbk dari tahun 2014 hingga 2018, di mana kesimpulannya saya ambil adalah PT Smartfren Telekom Tbk memberikan nilai tambah perusahaan pada tahun 2018. Mengapa saya hanya mencantumkan pada saat 2018 saja? Karena di sini kita bisa lihat pada gambar grafiknya, dari 2017 ke 2018 itu mengalami peningkatan yang sangat drastis. Sedangkan di 2014 sampai ke 2016 itu mengalami tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan. Dan malahan di 2016 ke 2017 itu mengalami penurunan yang sangat drastis. Selanjutnya, untuk langkah perhitungan ROI, itu rumusnya adalah ROI sama dengan laba bersih dibagi total aset. Nah, ini adalah dari tahun 2014 hingga 2018 yang sudah saya cari dan sudah saya dapatkan ROI-nya. Bisa dilihat di slide ini.
Selanjutnya saya akan memperlihatkan grafik ROI PT Smartfren Telekom Tbk dari tahun 2014 hingga 2018. Yang bisa saya ambil kesimpulannya yaitu PT Smartfren Telekom Tbk memberikan nilai tambah perusahaan dari tahun 2016 hingga 2018. Mengapa saya tidak mencantumkan di 2014 dan 2015? Karena di 2014 dan 2015 ini mengalami standar, jadi tidak ada peningkatan maupun tidak ada penurunan. Tetapi di 2016 itu mengalami sedikit peningkatan, di 2017 makin meningkat, dan yang terakhir bisa kita lihat di 2015 mengalami peningkatan yang sangat drastis sebesar 0,14 yang bisa kita lihat di grafik di slide ini. Dan yang terakhir kesimpulan, dari analisis pengukuran kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan metode perhitungan Economic Value Added atau EVA periode 2014 hingga 2018 pada PT Smartfren Telekom Tbk menunjukkan hasil yang kurang baik karena didapat hasil yang secara umum negatif. Hal ini berarti tingkat pengembalian investasi yang dihasilkan perusahaan lebih rendah dari biaya modal. Keadaan ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan PT Smartfren Telekom Tbk tidak terjadi nilai tambah ekonomis bagi perusahaan. Tetapi pada tahun 2014 dan juga pada tahun 2015, PT Smartfren Telekom Tbk menghasilkan nilai EVA yang positif, di mana perusahaan menunjukkan kemampuan untuk menciptakan nilai tambah yang sangat berpengaruh bagi para kreditur dan pemegang saham untuk menanamkan modalnya dan mempunyai kinerja keuangan yang baik. Dari analisis pengukuran kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan perhitungan Return on Investment atau ROI periode 2014 hingga 2018 pada PT Smartfren Telekom Tbk menunjukkan bahwa di tahun 2014 menuju ke tahun 2015 mengalami sedikit penurunan, tetapi pada tahun 2016 hingga 2018 mengalami peningkatan yang drastis, sehingga dengan menggunakan metode analisis ROI ini dapat membuat perusahaan tersebut mendapatkan nilai tambah serta kinerja yang baik juga. Selanjutnya ini adalah sumber referensi yang saya ambil untuk membantu saya dalam pembuatan laporan analisis keuangan. Oke, dalam akhir kata saya mengucapkan terima kasih, dan apabila ada tutur kata atau perkataan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dengan ini saya pamit undur diri. Ferin Lorensyah dari kelompok 15. Terima kasih.